Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kenalan dulu. Anggota dari kelompok kami ada 1. Prestiani Rafitasari dari absen 25, 2. Nadine Aziza Sekar Ahmalia dari absen 22, 3. Airin Winda Septiani dari absen 9, dan terakhir ada Rima Putri Pamungkas dari absen 31. Tema yang kita bahas hari ini adalah pembahasan tentang daur karbon. Pengertiannya, karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup. Pada tubuh manusia, unsur karbon menyusun sekitar 18%. Proses perpindahan karbon dalam berbagai proses tersebut dinamakan dengan siklus karbon. Nah, selanjutnya kompleks dari daur karbon. Siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Nah, siklus karbon dapat bermula dari unsur karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida bersama air menjadi karbohidrat atau glukosa. Nah, dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan lain. Pada akhirnya, karbon dioksida akan dilepas oleh konsumen ke udara pada waktu bernapas. Namun, siklus karbon tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya, tingkat kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer menjadi terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap harinya mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyak hutan yang hilang setiap tahun. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memberikan efek rumah global warming. Meskipun konsentrasi karbon dioksida yang terdapat di udara sangat kecil jika dibandingkan dengan oksigen dan nitrogen, namun karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca. Tidak menutup kemungkinan jika konsentrasi karbon dioksida akan terus mengalami peningkatan setiap harinya, maka siklus karbon sudah tidak dapat menyeimbangkan segala macam ekosistem di bumi. Hal ini terbukti dari terjadinya perubahan iklim yang ekstrim, pemanasan global, meningkatnya ketinggian permukaan air, mencairnya es kutub di udara, dan masih banyak lagi. Nah, tahap dari daur karbon terdiri dari pertama, yaitu tahap fotosintesis. Yang terjadi dalam daur karbon adalah tahap fotosintesis yang dilakukan organisnya, autotrof seperti tumbuhan. 2. Ada karbon berpindah. Ketiga, respirasi. Keempat, dekomposisi. Dan terakhir adalah pembakaran energi fosil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.